kebenaran Al-Quran. Mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan rahmat ampunan buat kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita min ahlil Quran zahiran wa batinan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhan nas udhkuru ni'matallahi alaykum hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum minas samai wal ard la ilaha illahu fa anna tufakun. Wa in yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik wa ila Allahi turja'ul umur. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir alladhina kafaru lahum adhabun syadid walladhina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Zuyyina lahum su'u amalihi wa ra'ahu hasana fa inna Allahu yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha' fala tadhhab nafsuka 'alayhim hasarat inna Allaha 'alimun bima yasna'un. Wallahu alladhi arsala ar-riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyitin fa'ahyayna bihi al-ard kadhalika an-nushur. Man kana yuridu al-'izzata falillahi al-'izzatu jami'a ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'uhu walladhina yamkuruna as-sayyi'ati lahum 'adhabun shadid wa makru ulaika huwa yabur. Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja wa ma tahmilu min untha wa la tadau illa bi'ilmihi wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab inna dhalika 'ala Allahi yasir. Wa ma yastawil bahran hadha 'adbun furatun sa'ighun sharabuhu wa hadha milhun ujaj wa min kullin takuluna lahman tariyan wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha wa taral fulka fihi mawakhira litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Yulijul layla fin nahari wa yulijun nahara fil layl wa sakhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Ya
خلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير
يزيدهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما بلغ جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا سيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا صدق الله العظيم الله ajak sini sama istrinya. Qabri wahsyat
hati mengaji. Wa salli wa sallim kulla yaumin wa lailatin ala man bihir rahmanu yaqbalu taubati wa alin ashabin kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian, mari buka Al-Qur'annya suratul An'am. Kemarin Al-An'am udah belum? Masalah menjemput keberkahan. Menjemput keberkahan Al-Qur'an. 92 ya, baik. Al-An'am 92. Itu udah. Baik, sekarang Al-An'am 155. Sebentar ya. Kita baca dulu deh. Ada tamu nih. Baca ayat 155 sampai 158. Roy baca Roy. Ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapatkan rahmat. Kami turunkan Al-Quran itu agar kamu tidak mengatakan kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dan sungguh kami tidak memperhatikan apa yang mereka lakukan. Atau agar kamu tidak mengatakan jikalau kitab itu diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih mendapat petunjuk daripada mereka. Sungguh telah datang kepadamu penjelasan mereka, petunjuk dan rahmat dari Tuhanmu. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menentang ayat Allah dan paling bahagia? Kelak kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan azab keras karena mereka selalu berpaling. Yang mereka nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, atau kedatangan Tuhanmu, atau sebagian tanda-tanda dari Tuhanmu. Pada hari katanya sebagian tanda-tanda Tuhanmu tidak berguna lagi iman seseorang yang sebelum mereka beriman di dunia itu, atau berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Katakanlah, tunggulah, kami pun menunggu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi tahirin wa sahabatihil akramin wa radhiyallahu taala an baqiyatis sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, ikhwan dan akhwat jamaah itikaf Masjid Nurul Yakin. Kemudian ikhwan dan akhwat yang menyimak melalui kajian Facebook, live streaming Facebook DKM Masjid Nurul Yakin, dan juga yang menyimak melalui kajian Facebook Bubur Subuh di mana saja berada. Nah, kemarin pada pertemuan yang lalu kita sudah renungkan beberapa ayat suci Al-Quran berkenaan dengan segala sesuatu yang Allah berikan semat dan sebutan mubarak. Ada berapa kemarin, Mas Subri? Ada 8. Ada 8 hal yang Allah sebutkan bahwa hal tersebut memiliki atau diberikan oleh Allah nilai keberkahan yang tinggi. Ada negeri Mekah, kemudian ada apa kemarin? Sosok yang diberkahi. Kemudian ada apa lagi? Tempat yang diberkahi. Apalagi? Waktu yang diberkahi. Dan tentunya yang paling utama adalah panduan dan buku yang diberkahi. Nah, kita buka Al-Quran suratul An'am ayat 155. Setelah kemarin kita renungkan Al-An'am ayat 92 tentang bagaimana menjemput keberkahan yang Allah berikan pada sebuah kitab, satu-satunya kitab yang paling mulia, yang paling agung. Nah, kemarin pada ayat Al-An'am 92 Allah memberitahukan cara menjemput keberkahannya dengan apa? Satu, dengan menjadikan Al-Quran sebagai neraca ukur kebenaran, ya, musaddiqul ladzi baina yaday, menjadikan Al-Quran sebagai neraca ukur kebenaran. Jadi segala kebenaran, ucapan, sikap, tindakan, pemikiran, bacaan, dan lain sebagainya harus sejalan dan mendapatkan nilai kebenaran, dilegitimasi, dilegalisir oleh Al-Quran. Nah, orang yang beriman kepada akhirat dipastikan, ya, cirinya itu mengimani Al-Quran dan menjaga sholat yang Allah sudah tetapkan. Baik, sekarang pada Al-An'am ayat 155 Allah memberitahukan cara menjemput keberkahan Al-Quran adalah dengan a'udzubillahis sami'il alim minasyaitonir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan ingatlah oleh kalian, ini Al-Quran, kitabun itu sebuah kitab, anzalnahu yang telah kami turunkan itu Alkitab, mubarakun, kitab ini penuh dengan nilai-nilai keberkahan. Fattabi'uhu, maka ikutilah, berittiba'lah kepada Al-Quran. Jadi cara menjemput mubarakahnya Al-Quran itu, ya, kemubarakannya Al-Quran itu dengan berittiba kepadanya. Ittiba kita paham, ittiba kita tahu, artinya mengikut, berjalan di belakang pandunya. Itu namanya berittiba. Pada beberapa pertemuan yang lalu sudah saya contohkan beda antara ittiba dengan iqtida. Nah, perintah untuk berittiba itu diperintahkan oleh Allah dalam banyak ayat, baik kepada nabinya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ataupun kepada orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, menjemput keberkahan, meraih kebaikan, bahkan meraih al-falah. Artinya
Artinya keberuntungan yang sejati dan abadi adalah dengan berittiba kepada Al-Quran. Ya, contoh, ada 3 ayat dalam Al-Quran. Yang pertama terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Kalau tidak salah ayat 38 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jika sudah datang pada kalian Adam dan anak turun ke Adam, minni dari sisiku, hudan petunjuk, hudan bimbingan, hudan arahan, maka faman tabi'a hudaya, siapa orang yang mau berjalan di belakang hudaya, bimbinganku, tuntunanku Al-Quran, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Di dunia tidak akan terkena rasa takut, di akhirat tidak akan terkena rasa sedih. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut dan rasa sedih. Berikutnya Al-Qur'an surah Taha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wassalamu ala manittaba'al huda." Sungguh keselamatan, sungguh kesejahteraan, sungguh kedamaian itu di mana adanya? Alaman ittaba'al huda. Buat orang yang mau berittiba kepada Al-Qur'an. Itu Al-Quran surah apa itu? Toha ya. Toha ayat 47. Ya. Allah berfirman, "Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbik fa'arsil ma'na bani Israil wa la tu'adzibhum qad ji'naka bi ayatin min rabbik wassalamu ala man ittaba'al huda." Terakhir dalam Al-Quran surah Toha juga ayat 123 Allah berfirman, "Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Orang yang mau berittiba kepada Al-Quran hudaya, orang yang mau berittiba kepada apa? Kitabun mubarak, maka Allah jamin la yadhillu wa la yashqa, enggak akan tersesat dan tidak akan cilaka hidup di dunia maupun di akhirat. Ini 3 ayat pemberitahuan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada juga 1 ayat dari Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat ke-16. Allah berfirman, setelah Allah firman di akhir ayat 15 yang berbunyi, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri bi'idhnih wa yahdihim ila siratim mustaqim." Orang yang mau berpandu, berittiba kepada kitabun mubarak yaitu Al-Quran, Allah jamin akan berikan bimbingan dan tuntunan, meraih keridhaan Allah, dikeluarkan dari bermacam nilai kegelapan kepada cahaya iman dan Al-Quran, serta dibimbing oleh Allah menuju surga. Tuh. Jadi dibimbing oleh Allah mana? Menuju surga. Kemudian Al-An'am, Al-Quran suratul A'raf ayat 157 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u." Nah ini, wattaba'u berittiba kepada apa? Wattaba'un nuralladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Al-A'raf 157. Orang yang beriman kepada Rasul dan siap membela Ar-Rasul, siap menolong Ar-Rasul, dan siap berittiba kepada nur yang diturunkan bersama Ar-Rasul, ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang Allah berikan label sebagai al-muflihun. Wal falah huwa baqa'un ni'am fil khair. Orang yang mendapatkan keberuntungan yang kekal
dalam kebaikan, dalam kenikmatan, itulah orang muflihun. Dan meraih al-muflihun kuncinya adalah dengan berittiba kepada kitabun mubarak, kepada nur yang Allah turunkan kepada Rasul sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Maka Allah perintahkan di sini fattabi'uh, maka berittibalah kalian kepada kitabun mubarak, wattaqu, dan bertakwalah kalian, la'allakum turhamun, agar kalian senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara menjemput kemubarakannya Al-Qur'an adalah dengan berittiba kepada kitabun mubarak dan mengaplikasikannya dalam ketakwaan jiwa, ketakwaan diri. Dan itu dipastikan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya ayo cepat dikit nih, ada tamu soalnya. Kita buka Al-Qur'an surah Al-Anbiya. Mushafnya itu halaman 326. Halaman mushafnya 326, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah beritahukan tentang karakter dan ciri orang-orang yang muttaqin dengan firman-Nya, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas saati musyfiqun, maka Allah beritahukan tentang kemuliaan Al-Qur'an, keberkahan Al-Qur'an dengan firman-Nya, wa hadza dzikrum mubarakun anzalnah afa antum lahu munkirun. Afa antum lahu munkirun. Wa hadza, waha, dan ingatlah oleh kalian, za, akan ini Quran, ia adalah zikrun, zikir mubarakun, yang penuh dengan keberkahan. Kalau ngaji di Jawa, kamu orang Jawa Roy? Nah, kalau di Jawa, waha lan ha ilingo siro, za, ya, ingkang iki Al-Quran zikrun iku. Ya, Sunda ya, Sunda, Jawa. Nah, begitu kalau Jawa. Zikrun mubarakun, Al-Quran merupakan zikrun mubarak. Jadi kalau tadi dalam Al-An'am sebutkan kitabun mubarak, sekarang di Al-Anbiya ini Allah sebutkan Al-Quran sebagai zikrun mubarak, zikir yang penuh dengan nilai keberkahan. Nah, ini ada sedikit pemahaman yang perlu kita luruskan. Hadis yang berbunyi afdalu dzikri la ilaha illallah itu sebetulnya hadis yang sedikit fihi nazar dari segi sanadnya dan matanya. Kalau yang sahih itu hadis yang berbunyi afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Ya. Kalau afdalu dzikri la ilaha illallah itu bukan. Afdalu dzikri huwal Quran. Afdalu dzikri huwal Quran. Ini Al-Quran adalah zikrun mubarak. Ya. Dengan membaca Al-Quran dipastikan kita berzikir. Kenapa? Lisan kita mengucapkan ayat-ayat Allah. Nah, kalau hadis yang sahih adalah hadis yang berbunyi afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Dalam riwayat lain, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Adapun afdalu dzikri huwal Quran. Nah, Quran ini kata Allah taala zikrun mubarak. Arti zikir media pengingat. Zikir juga bisa diartikan pelajaran. Artinya ketika kita berzikir, tentunya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Al-Quran, dipastikan kita mengingat kepada sang pembaca, sang pemilik Al-Quran. Terlebih lagi kalau apalagi kalau bacaannya dengan ditadaburkan maknanya, dihayati artinya, dan kemudian ditilawahkan maksud dan keinginannya. Seperti ini, kubur subuh, baca, renungkan, amalkan. Nah, itu namanya tadabbur. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnah.
zikir yang mengandung keberkahan yang Allah turunkan adalah Al-Quran. Maka jangan sampai kita lupa untuk senantiasa membaca Al-Quran. Membuka hari dengan membaca Al-Quran. Sebisanya menutup hari dengan membaca Al-Quran. Walaupun semisal mau tidur hanya sempat baca ayat kursi dan akhir dari surat Al-Baqarah. Kalaupun bisa membaca misalnya surah Tabarak, kemudian surah As-Sajdah yang dalam sebuah hadis Nabi sebutkan Al-Mulk atau Tabarak dan As-Sajdah huma munjiyatani. Quran surah Tabarak dan Quran As-Sajdah adalah penjaga, pelindung orang yang senantiasa membacanya. Nah, para ulama kita ajarkan baca itu Quran surah Tabarak dan surah As-Sajdah yang disebut oleh Nabi dengan sebutan Al-Munjiyatan, ya, munjiyatani, itu baca sebelum tidur. Nah, siapa tahu itu tidur kita yang terakhir, sehingga nanti ketika kita dimasukkan ke liang kubur, surah Tabarak dan surah As-Sajdah yang menjaga kita, melindungi kita, menolong kita, membela kita dari siapa? Dari munkar dan nakir. Itu begitu. Baik. Afa antum lahu munkirun. Nah, sekarang bagaimana menjemput keberkahan zikrun mubarak ini? Menjemput keberkahan zikrun mubarak versi Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 50, jangan sekali-kali berani mengingkari Al-Quran dari bermacam sisi. Dari sisi urutnya, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah jamin dalam Al-Quran surah Al-An'am, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dari sisi sanatnya, dari sisi kontennya, semua Allah sudah jamin tamat, sempurna. Sidqan, kebenarannya dari sisi sanatnya, wa adla, dan dari sisi nilai keadilan konten atau isinya. Kalau dalam sebuah ilmu informasi itu mesti ada itu, dalam ilmu informasi umum maupun ilmu informasi agama yang disebut dengan apa? Sanad dan matan. Nah, sebuah informasi itu layak dijadikan panduan jika sanadnya tidak bermasalah, terlebih jika matannya juga tidak bermasalah. Terkadang sanadnya sahih, matannya mu'allal, ya. Sanadnya sahih, matannya sakit. Sanadnya sahih, matannya tidak salim. Nah, kalau Al-Quran dari dua sisi mata rantai informasi dan konten atau isi informasi, Allah sudah berikan jaminan dengan firman-Nya, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatih. Maka jangan berani-berani mengingkari zikrun mubarak. Ingkar itu dengan bermacam level, menutup diri atau menentangnya, atau tidak mempercayainya, atau percaya tetapi mendustakannya. Yang disebut dengan kadzdzaba bi ayatih. Makanya dalam Al-Quran terulang banyak ayat yang berbunyi waman adzlamu mimman kadzdzaba bi ayatih. Tahu enggak perbuatan orang yang paling zalim itu yang bagaimana? Yang kadzdzaba bi ayatih. Percaya, sekalipun percaya Al-Quran itu kebenaran, tapi ia mendustakan, tidak mau mengikuti panduannya. Itu maknanya kadzdzaba bi ayatih. Baik, maka Allah beritahukan menjemput keberkahannya adalah dengan tidak sekali-kali mengingkari isinya. Afa antum lahu munkirun. Kalau mau mendapatkan keberkahan Al-Quran, jangan sekali-kali mengingkari Al-Quran. Terakhir, cara menjemput keberkahan Al-Quran adalah dengan penjelasan Allah dalam Al-Quran surah Sad ayat ke-29 di mushafnya halaman 455. Dengan apa? Dengan mentadabburkan isinya dan mentadzakurkan kandungannya. Ya, mentadabburkan makna yang tersurat, mentadzakurkan makna yang tersirat. Itu makna dari apa? Dari ayat ini. Apa bunyinya?
Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab Al-Quran merupakan kitabun, sebuah buku pedoman, sebuah kumpulan ayat-ayat Tuhan, anzalnahu yang telah kami turunkan, ilaika kepadamu wahai Rasulku Muhammad, mubarakun yang penuh nilai keberkahan, liyadabbaru ayatihi agar mereka mau mentadabburkan ayat-ayat Quran, waliyatadzakkara agar mau mengambil pelajaran. Siapa mereka yang mau mengambil pelajaran? Agar bisa diambil pelajaran, digali pelajaran oleh ulul albab, oleh orang-orang yang Allah sebutkan dengan ulul albab. Dan siapakah itu ulul albab? Tahukah kita siapakah ulul albab? Nanti di pertemuan berikut kita jelaskan penjelasan Al-Quran tentang ulul albab. Banyak ayatnya dalam Al-Quran. Siapa disebut dengan ulul albab? Minimal mereka yang Allah sebutkan dalam akhir surah Ali Imran, yang biasanya Bang Pepen atau Muhdar Hadik kayaknya jarang baca ya. Biasanya juga jam 3 tuh Muhdar, kalau enggak Pepen. Baca apa? Firman Allah Ta'ala 10 akhir dari ayat surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Siapa itu albab? Versi Ali Imran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lizzalimina min ansar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar fastajaba lahum rabbuhum. Tuh, itu cirinya diantaranya apa? Ulul albab. Ada lagi mereka? Ada. Nanti di beberapa ayat suci Al-Quran. Keywordnya mereka adalah ulul albab. Jadi Al-Quran sebuah kitab yang penuh nilai keberkahan. Menjemput keberkahannya adalah dengan mentadabburkan Al-Quran. Ini mentadabburkan Al-Quran tugasnya seluruh orang yang beriman pada Al-Quran. Wa ma huwa tadabbur? At-tadabbur ya adalah at-tafahum. At-tafahum dari apa? Mimma dhahara maknahu min alfadzil Quran. Tadabbur itu memahami makna yang tersurat dari Al-Quran. Tadakkur itu tugasnya orang-orang ulul albab. Apa tadakkur itu? Menggali makna yang tersembunyi agar muncul ke permukaan dari makna yang tersirat di balik ayat-ayat Al-Quran. Itu ulul albab. Ulul albab itu siapa? Santri, pelajar, ulama, cendekia. Jadi tugasnya ulama dan cendekia itu bukan lagi tadabbur yang maknanya zahir, tetapi menggali makna yang tersembunyi atau tersirat dari ayat-ayat Al-Quran. Kira-kira kita levelnya mana nih? Orang awam levelnya tadabbur, paling tidak. Ya, tadabbur yang bersifat zahir, artinya baca Al-Quran dengan memahami makna yang tersurat dari ayat-ayat suci Al-Quran. Begitu baca loh. Kalau udah jadi santri, mau ngambil S1, S2, tugasnya adalah tadzakkur.
Apa tadabur itu? Menggali makna yang tersirat dari makna yang tersurat. Itu namanya tadabur. Itu tugasnya ulul albab. Tugasnya orang-orang yang innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Karena Al-Quran ini bedanya kitab yang enggak pernah usang, la yumallu sama'uhu. Ya, dalam bahasa sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabi katakan wala yakhlaqu bikathratir raddi. Al-Quran adalah sebuah kitab yang enggak akan usang walaupun sering dibaca dan diulang-ulang. Karena setiap membaca, setiap mengulang akan muncul makna yang baru, makna yang tampak dari perenungan dan mentadabburkan Al-Quran. Sedangkan kalau orang yang tidak mau mentadabburkan Al-Quran, Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 24 sebagai orang yang terkunci hatinya. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa sih orang-orang gak mau mentadabburkan Al-Quran? Apa alasannya, Pak Jibatullah, Mas Yudi? Orang kok gak mau mentadabburkan Al-Quran? Cuma mau baca aja, sehari one day one juz, bagus. Cuman kenapa kok gak mau tadabburkan Al-Quran? Baca buku-buku yang lain bacanya dengan penuh tadabbur. Baca buku-buku ini berjam-jam, kuat direnungin isinya. Sekarang sampai baca itu buku nangis. Kenapa? Mengikuti alur tulisan buku itu. Ya, baca novel nangis. Kenapa nangis? Ceritanya ini banget, ngena banget. Baca buku manusia bisa ternyuh. Baca buku manusia bisa dengan penuh penghayatan. Kenapa kok kata Allah Ta'ala la yatadabbaruna Al-Quran? Kenapa mereka enggak mau mentadabburkan Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Ataukah di hati mereka terdapat gembok? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemuliaan dengan mau dan mampu mentadabburkan Al-Quran, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan Al-Quran dalam setiap ucapan, sikap dan tindakan kita, sehingga tidak berucap kecuali dengan sejalan dengan Al-Quran, tidak bersikap, tidak bertindak kecuali dengan apa? Sejalan dengan panduan Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ayo kita tutup dengan sebelum pulang